Oke, sudah. Terima kasih Kak Gilang. Shalom. Shalom. Selamat sore. Halo. Cantik-cantik dan juga ganteng. Kita bersyukur ya pada sore hari ini kita masih bisa Tuhan untuk kita bersama-sama memuji, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di sekolah minggu ya. Mari sekalian anak-anak yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan bernyanyi Mars Sekolah Minggu. Kakak Vita. Ada di layar ya kata-kata Mars Sekolah Minggunya. Nanti adik-adik di rumah mengikuti dengan mikrofonnya dimatikan ya. Gereja Metodis Indonesia, mari memuji Tuhan dengan gembira. Datang ke rumah Tuhan dengan firman-Nya. Sekolah minggu gereja Metodis Indonesia, hormati orang tua, sayangi dia, dengarkan nasihatnya, jadi mahkota. Sekolah minggu gereja Metodis Indonesia, cinta pada sesama, manis sikapnya, pancarkan terang surga bagi dunia. Anak sekolah minggu kita maju terus dengan sukacita mengikuti Yesus. Anak sekolah minggu kita maju terus dengan sukacita mengikuti Yesus. Adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kita akan datang kepada Tuhan dengan pujian Bapakku datang padamu. Kita mau menaikkan segala syukur kita atas setiap berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita pujikan sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap
hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari adik-adik semua kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami bersama-sama kembali mau datang memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Tuhan Yesus berikan kami konsentrasi supaya kami tetap sungguh-sungguh untuk kami bisa datang kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan waktu kami ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Porsan. Kita angkat pujian kita, firman Tuhan ada di hatiku. Bersama-sama ya, semua memuji Tuhan dengan semangat, meskipun ada di rumah ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Kita berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, untuk kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, dalam situasi saat ini, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami siap untuk kami mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, setiap kami, pribadi lepas pribadi, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat sore. Sore Kak. Sore. Gimana kabarnya? Baik. Nah, sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan dan kita juga mau membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk kakak-kakak yang sudah bisa membaca, yang punya Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya ya. Oke, kita buka Alkitab kita dari Kisah Rasul. Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat. Kita baca ayat 36 sampai ayatnya yang ke-37. Sudah dapat semua? Sudah. Abang Nathan udah dapat belum? Sudah. Oke.
Yang mau baca ayat 36 siapa nih? Kira-kira yang mau baca, mau bantu kakak? Oke, dari Mauren ya. Baca ayat 36 ya. Oke, disilakan. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak berhimpunan, seorang Lewi dari Siprus. Ya, ayat 37 siapa yang mau baca nih? Namanya siapa? Di sampingnya Maurel nih. Yosua. Yosua, yuk baca yuk. Ya, yang kena. Ini 37. Iya. Ia menjual lah ladang miliknya, lalu membawa tuannya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul. Terima kasih Mauren dan Joshua. Tuhan memberkati ya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, kira-kira adik-adik semua yang nonton lebih suka jajan atau lebih suka memberi persembahan untuk Tuhan? Nah, kira-kira siapa nih yang mau jawab pertanyaan kakak? Mana yang lebih dia sukai, jajan atau memberikan persembahan untuk Tuhan? Oke. Oke, baik semuanya, berarti kita sepakat nih, kita lebih suka memberi persembahan untuk Tuhan daripada kita jajanin persembahan kita. Nah, adik-adik, pernah nggak sih kita bertanya-tanya, kenapa kita harus memberikan persembahan sekolah minggu? Apakah Tuhan Yesus butuh persembahan kita? Jelas. Nah, adik-adik semua, persembahan yang kita berikan ini, kita berikan dipakai untuk keperluan sekolah minggu. Jadi jangan ragu-ragu untuk memberikan persembahannya untuk Tuhan. Karena persembahan adik-adik semua kita gunakan juga untuk kita dalam pelayanan sekolah minggu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, bagaimana sih sikap kita dalam kita memberi persembahan kepada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, misalnya nih kakak mau tanya nih, kalau papa mama dari rumah nih kita kalau udah boleh sekolah minggu di gereja, kira-kira dikasih persembahan, misalnya 20.000. Terus kita pakai jajan untuk 10.000. Itu namanya apa? Nah, kakak tanya lagi ya. Misalnya nih adik-adik semua, kalau kita udah boleh sekolah minggu, terus kita dikasih uang persembahan oleh papa mama. Misalnya jumlahnya 20.000. Nah, terus kita sudah nyampe di gereja. Ada jajan yang jualan di pinggir jalan, kita beli. Itu namanya kita ngapain, ayo? Berdosa. Artinya kita mengambil milik Tuhan. Kita kepada Tuhan kita. Sikap kita dalam memberi persembahan harus yang pertama apa? Tulus, tidak boleh ragu-ragu. Terus kita juga tidak boleh
aku mending beli jajan aja deh daripada kasih uang persembahan gitu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, semua itu tidak baik kalau kita mengambil sebagian persembahan kita. Sementara itu sudah disediakan, diberikan oleh papa mama dari rumah, maka kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik semua, kalau kita memberikan persembahan harus dengan cara caranya baik, ya pintar. Caranya harus uang persembahan boleh kita lipat-lipat. Artinya dilipat sesuai alias rapi. Kita membuatnya rapi baru kita memberikan untuk Tuhan. Karena kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Ingat tadi persembahan kita dipakai untuk pelayanan sekolah minggu, bukan untuk keperluan kakak-kakak atau keperluan guru-guru, tidak, tapi untuk kepelayanan kita sekolah minggu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita juga mau belajar hari ini dari Bapak Yusuf tadi, yaitu Yusuf bernama Barnabas, yang kita tahu dia adalah orang yang mengasihi Tuhan seperti yang dibaca oleh Mauren dengan Yosua. Dia mengasihi Tuhan. Dia juga ingin memberikan persembahannya. Seperti contoh-contoh tadi, kita memberikan persembahan kita yang baik kepada Tuhan. Lalu kita tidak boleh memberikan yang koyak-koyak untuk Tuhan, tapi kita memberikan yang terbaik. Dia juga ingin membantu orang-orang yang kekurangan tadi. Padahal dia udah nggak punya apa-apa, tapi dia ada keinginan untuk memberi untuk Tuhan. Dan itu yang terbaik dia lakukan. Nah, apa yang Bapak Yusuf lakukan tadi ini? Dia menjual, tadi ayat 37 dia katakan dia menjual ladangnya dan hasilnya itu diberikan kepada rasul untuk dibagikan kebutuhan gereja serta orang-orang yang apa? Orang-orang yang membutuhkan. Nah, Bapak Yusuf ini sangat senang bisa memberikan persembahan. Bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia bisa menolong orang lain melalui apa? Melalui persembahannya yang diberikan tadi. Nah, terus Kak, bagaimana dengan kita yang masih kecil-kecil ini? Emang kita bisa kasih ladang kita? Kan kita nggak punya ladang. Nah, adik-adik tidak juga seperti itu, tapi memberikan persembahan, meskipun ya kita nggak bisa bilang berapa jumlah, tapi kita bisa memberikan apa yang orang tua berikan kepada kita. Artinya kita tidak boleh jajankan uang persembahan kita. Jadi uang persembahan kita itu kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, apakah selama ini kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, atau masih dalam tanda kutip kita masih jajan dulu, baru nanti sisanya kasih uang persembahan. Nah, itu tidak baik ya. Maka persembahan kita, apa yang kita dapat, itu yang kita berikan untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kakak juga mau berbagi nih dari Bapak John Wesley ini. Dia berkata, carilah sebanyak-banyaknya, berilah sebanyak-banyaknya. Terus dia bilang lagi, simpanlah sebanyak-banyaknya. Artinya, jangan kita menjadi anak yang pelit terhadap Tuhan, tetapi tidak boleh menjadi anak yang sembarangan juga. Tidak boleh sembarangan menggunakan uang. Jangan memberikan persembahan sisa daripada uang jajan kita. Tapi kita memberikan yang baik, yang terbaik, semampu kita, itu yang kita berikan untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan,
Kakak ada satu firman Tuhan yang kita hafal. Nanti minggu depan kakak tanya deh. Ya, kita buka Alkitab kita yuk, yang kakak-kakak yang sudah bisa baca, buka Alkitabnya dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7. Sudah dapat? Sudah. Ini siapa nih yang pakai baju merah nih? Yang baru kasih jempolnya kayak gini. Shalom, namanya Shalom. Namanya Shalom ya? Oke. Shalom yuk, baca yuk ayat 7 nih. Dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Shalom, mana Shalom tadi ya? Mana Shalom tadi? Namanya Shalom. Kakak baca dulu ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seperti cerita firman Tuhan kita tadi, kita tidak boleh bersedih hati dalam memberikan persembahan, tetapi memberi dengan sukacita. Itu saja cerita atau firman Tuhan hari ini. Atau ada yang masih mau membaca ayat 7 tadi? Siapa nih kira-kira yang mau baca? Candy, baca Candy. Ya. Hendaklah masing-masing memberi penurutan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan yang sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Candy, Tuhan memberkati. Nah, dihafal ya yang udah bisa baca. Minggu depan kakak mau tanya. Oke? Kak, Gimana? aku screenshot ayat apa namanya? Oke, jangan lupa ya 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Nanti kalau ada Alkitabnya dikasih batasannya atau ditandai. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa lagi. Lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berdoa. Nanti berdoa masing-masing dalam hati juga ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh mengajarkan kami untuk kami memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk kami semua yang boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, jadikan kami pribadi yang diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kita untuk kita mau memberikan persembahan dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Untuk itu, saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, untuk pelayanan sekolah minggu kita. Nanti persembahan itu bisa kita berikan, kita titipkan kepada mama papa untuk diberikan kepada kakak guru sekolah minggu ataupun di gereja ya. Ibadah sekolah minggu dititipkan di gereja.
Untuk itu kita akan memuji Tuhan, aku diberkati. Kita pujikan, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi penuh sungguh-sungguh kita pujikan, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Ya, kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri perjumpaan kita dalam persekutuan sekolah minggu kita, ibadah bersama kita dengan doa Bapa kami. Berkat nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta dan juga nanti akan diakhiri dengan Bapak terima kasih. Mari bersama-sama anak-anak yang terkasih kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dasarlah kerjaanmu, segala kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Mari buka hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus dan dalam persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus, itulah senantiasa tinggal dan menyertai di dalam hati anak-anak sekalian, mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Semua Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Halo Sean. Baru muncul saat-saat terakhir. Selamat hari Minggu Sean. Selamat hari Minggu, Gracia. Baru muncul saat terakhir. Selamat hari Minggu, Maureen, Joshua. Semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Jaga kesehatan ya. Oh iya teman-teman, besok hari Minggu sekolah minggu depan ya. Nah, nanti minggu depan jangan lupa ya, kita minggu sekolah minggu jam berapa Ibu Esther? Ada 2 kali. Ada dua kali ibadah, besok hari Minggu besok jam 7 dan jam 10. Jam 10 kita ikut live streaming di rumah. Ya, teman-teman yang belum kumpul nyanyi, kumpulin ya. Oke, Gracia. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Audrey, selamat hari Minggu. Joshua, Maureen.